Skyliner. Ya, bener nih, ini kalau cuman apa namanya NPM itu cuma 1836 dengan body body Skyliner dari Rahayu Sentosa. Ini udah pasti ini 1836 nih. Dijempolin dulu itu kalau nggak salah Ganesha deh, kalau nggak salah ya. Gue lupa lihat kode bodinya. Kalau Ganesha itu kalau nggak salah V12. Kalau Senomati sekarang udah ganti nama jadi Brenagina, itu V11. Dan satu lagi yang V10 itu Motul, sekarang jadi apa ya? Myper. Paling favorit sih dari di anak-anak tahun 90-an itu ya. Sampai awal-awal 2000-an itu seneng banget tuh yang kuliah di Padang itu udah punya nama-nama tersendiri di mobil NPM kesukaan mereka, atau ANS, pokoknya bus-bus Sumbar lah, punya julukan masing-masing itu sampai jadi apa namanya, nama yang melekat sampai sekarang itu. Sudah mulai angin nih guys. Itu pertandanya hujan sudah akan segera turun. Karena kita sudah pakai mantel, ya bisa lah diterobos aja lah hujannya. Tapi sepatu gue kasihan anjay. Kalau nggak pakai sepatu, cuman pakai sendal, gue itu geli. Sumpah geli banget tapak kaki gue. Dulu sih apa ya, karena awal-awal gue motorin itu ya emang pakai sendal sih. Sendal tuh dikasih apa namanya, sendal pakai kaos kaki yang tebal. Nah gitu gue dulu. Terus setelah ke sini ribet kali gue ngomong bah. Aduh. Jadi setelah akhir-akhir ini, terutama awal-awal motovlog, gue sering makin belibet gue ngomong, kenapa ini. Jadi gitu guys. Jadi pas awal-awal motovlog, gue itu sudah mulai membaca tentang safety riding. Dan yang paling utama itu ya tentunya helm, sarung tangan, jaket kalau bisa itu jaket yang bahannya yang bagus, yang tebel. Kalau bisa jaket yang gue pakai sekarang itu yang kontin, tapi harganya lumayan. Tapi kalau teman-teman nggak sampai budget gitu, yang budgetnya pas-pasan, karena budget itu relatif ya kan, bisa pakai bahan yang dari denim, yang kayak apa ya? Kalau orang sini biasa bilang levis. Pokoknya pakai jaket lah, terus pakai sepatu, sarung tangan juga penting itu. Terus celana, gue juga nyaranin itu celana denim ya, karena menurut gue denim itu lebih kuat untuk menahan apa namanya ya, lebih bisa menjaga impact yang kena ke badan. Sobek tetap sobek dia, tapi paling kuat untuk bahan biasa atau bahan umum ya denim itu yang Levi's itu ya guys. Levi's itu kan karena merek ya kan, namanya itu denim bahan dasarnya. Terus sepatu ya kan, sepatu itu juga penting tuh. Sepatu itu disaranin ya, sepatunya itu semata kaki, karena kita nggak tahu nanti kalau crash bisa jadi kita akan delosor dan yang akan kena hantaman itu mata kaki. Nah kalau kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki, insya Allah akan terlindungi. Setidaknya bisa mengurangi cedera yang lain-lain gitu.
kok cedera yang lain-lain. Setidaknya bisa mengulangi cedera. Gue kira box gue hilang anjir. Karena bajunya lumayan gede ini. Gue tahu nih lensa nih aman nggak nih ya. Soalnya gue nggak pakai apa? Nggak pakai kaca. Hop. Bertikai mobil keluar. Oke. Gaskeun. Gaskan. Nah, sini jalan jelek nih, sini nih. Yo. Mudah-mudahan ini baterai tahan ya sampai perang panjang ya. Ya emang sih target gue itu ngevlog sampai perang panjang aja. Jadi lumayan ini banyak partnya kan. Setidaknya gue bisa menghibur teman-teman yang lagi di rantau nih, yang wilayahnya lagi gue lewatin. Jadi ya mungkin yang gue bilang tadi, gue akan sedikit melakukan editing. Berkemungkinan besar ini no cut ya. Ya semoga lah berhasil. Soalnya gitu guys, gue itu sering berencana seperti itu, tapi setelah gue preview hasil vlognya, ya kayaknya mendingan di-cut aja deh, takutnya ada beberapa kata-kata yang akan menyinggung. Nah, jadi kali ini gue akan mencoba merealisasikannya, dan gue akan berusaha untuk menjaga mulut tidak bermacam-macam atau berngomong lagi, berkata-kata kotor. Hihi. Sumpah lah kalau inget-inget tuh ya, kemarin itu gue pergi ke Malala San Morian bareng sama teman-teman yang memang teman-teman motoran gue sejak 2016-an. Skill gue udah kurang banget. Aduh, bawa motor ini padahal udah 2,5 kan, tapi gue perhatikan loh, RPM gue itu paling mentok di 7.000-an atau 8.000-an. Nah, kemarin pas ngikutin teman-teman itu, mereka kan main RPM atas tuh di 9.000-an, 10.000-an kan. Udah nggak bisa gue kejar lagi. Bukan berarti motornya nggak bisa ngejar ya, tapi mental gue itu udah nggak bisa kayak dulu lagi itu motor. Karena gini, kebiasaan gue itu selama 2 tahun terakhir, riding itu kalau ke kampung solo. Kalau solo itu kita bisa ngatur ritme berkendara kita sendiri ya kan. Jadi kita tahu limit kita seberapa, jadi nggak berkembang gitu. Selama 2 tahun ini juga gue kebanyakan pergi ke Padang. Maklumlah Pariaman Padang itu jalannya lurus-lurusan doang. Nah kalau ketemu udah banyak tikungan kayak Melala kemarin itu, udah kacau gue. Line gue hancur, breaking point gue udah ngawur, nggak bisa bermain-main seperti dulu lagi. Ya ditambah lagi gue pakai EMA ini dalam seminggu itu belum tentu jalan. Palingan kalau jalan pun dalam seminggu itu sekali, dan ridingnya itu cuman palingan 2 menit dari rumah ke toko, terus pulangnya lagi dari toko ke rumah, gitu aja. Dalam sehari itu kalau gue pakai, dia jalanan palingan sekilo ya. Ya begitulah nasib si Emma guys. Bener-bener bener-bener nggak terlalu dipergunakan. Dan makin lama mental gue makin kurang, makin ibaratnya itu kemarin itu darah muda banget kan. Pantang ditinggal kalau riding. Sekarang tuh kalau gue tinggal ya nggak apa-apa, tinggalin aja lah. Yang penting lu orang sampai, nah gue datang gitu. Ibaratnya kalau bahasa Minang orang tibo sampai gitu.
Jadi itu aja gue itu kemarin ya, paling mentok itu ya di 7.000-an RPM palingan. Nih, ini aja nih dikejar sama MX. Apalagi nih nanti ya kalau beneran macet dari Cincin sampai jembatan Kelok Pinyaram tuh ya. Ini gue udah udah banyak mungkin ya kali dipotong sama Beat nanti. Coba perhatikan deh guys.